I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas. Kang Bro, aduh, ketemu dengan IWB Kang Mas. Cak, IWB tahu sampean pasti sedang menunggu ZX 4R. Makanya Cak, IWB langsung bukan menuju sih, gerbek dealer langsung Kawasaki Abdul Muiz. Soalnya IWB itu udah nggak sabar Cak, mencari kisi-kisi yang jelas. Karena kita tahu bahwa persiapan di Eropa sudah benar-benar sangat serius. Makanya di sini kan kita menangkap bahwa ZX 4R ini sudah ada di Cikarang. Rumornya begitu. Sekali lagi terawangan dan rumor yang belum tentu benar. Akan tetapi tentu saja IWB rasanya pengen lah langsung gitu ya kita ngeliat di dealer ini. Siapa tahu Kang Mas nanti ada kisi-kisi lagi di sini. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop is my style. Gila Cak, ini memang ganteng banget ya. By the way, kalau kita ngomongin yang Ninja H2 ini memang sebuah motor yang secara desain itu futuristik, desainnya keren, sporty. Ini adalah motor idaman sih. IWB sih antara ini dan itu tuh idaman. Kalau untuk yang harga masih di kisaran 500 jutaan, di bawah 600 jutaan, ZX10R ini the most the most value ya menurut IWB, yang nilainya tuh sangat value ya. Kalau kita lihat tuh secara harga oke ya, secara powernya besar banget, fiturnya juga jos gandos. Kalau ini harganya sekarang berapa? 800 mana ini ya? 800 lebih, 800 jutaan lebih sekarang. Dan sekali lagi kalau untuk yang Ninja H2 ini harus inden Cak. Jadi indennya cukup lama ya informasinya. Nah lihat nih dari sini ya, kita perhatikan di bagian sini. Lihat nih, kita lihat di sini kayak cat-catnya tuh kayak kaca aja. Jadi ini yang versi yang jalan rayanya, kan ada yang R tipe R, ini yang jalan rayanya. Dan lihat nih, ada rem R-nya yang ini seperti supercharger ya, kalau udah teriak muak gitu. Waduh, ganteng tenan Cak. Lihat dari muka-mukanya, lampu-lampunya. Ini futuristik banget dan IWB suka dengan desainnya ini. Dan kalau kita lihat kita lihat dari deket aja nih ya. Coba Wan sini Wan, kasih tunjuk nih Wan. Bagaimana painting-paintingnya tuh kayak kaca aja, lihat nih dari sini tuh. Nah, ya kan cakep gitu kelihatannya. Dan sini lampu-lampunya, ini lampunya kayak single LED. Ada teman-teman yang bilang, wah kalau motor fairing nggak dual kin ice itu nggak keren. Ini salah Cak, belum tentu. Nyata nih loh, single lamp ini Cak, lihat nih. Tapi ganteng, garang pol, jos tenan. Dan sekarang adalah ini ada Kawasaki Heavy Industry. Menjadi salah satu kekuatan dari Kawasaki. Jadi di Abdul Muiz Cak ya, kalau sama nanya, IWB sekarang gerbek Abdul Muiz, dealer besar ya di Jakarta. Kita sengaja ke sini sembari celingak-celinguk ya, cari-cari indikasi ZX4R. Apakah ada persiapan? Apakah ada semacam pergerakan yang mencurigakan? Kita akan coba lihat nanti ya. Jadi ini adalah Ninja H2 dan ini adalah motor idam-idaman IWB sebenarnya. Kenapa nyidam ini Cak IWB? Gini, ini adalah motor yang secara fitur lengkap ya, secara power jos gandos, secara desain selera. Walaupun dari sisi pribadi IWB lebih suka yang desain lama ya, karena lebih berkarakteristik, lebih anggun dan angker. Kalau ini lebih futuristik sih, tapi ya agak dongak sih, ini aja sih IWB nggak terlalu sreknya. Tapi secara downforce ya, Jonathan Red sudah mengatakan downforce-nya better this seri ya, this gen. Jadi gen yang ini, generasi ini adalah motor yang sudah memiliki koefisien drag lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan juga Cak, secara heat management, jadi panas daripada engine itu lebih baik ini dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu lebih panas, jadi sirkulasinya itu lebih baik yang ini. Jadi ada pengaturan dari sisi panasnya untuk suhunya, jadi lebih baik ini. Jadi kalau bermacet-macetan lebih enak yang ini Cak, lebih adem aja dibandingkan dengan sebelumnya. Dan juga sudah ada standarnya, sudah ada steering damper Öhlins ya, ini juga sudah menjadi salah satu standar yang diberikan oleh Kawasaki. Dan motor ini memang salah satu motor menurut IWB nggak terlalu bungkuk Cak. Jadi dibandingkan dengan beberapa motor seperti Yamaha R1 juga nggak terlalu bungkuk sih.
Cuman nggak tahu deh, secara power delivery-nya tuh ini lebih beringas dibandingkan dengan R1. R1 tuh lebih smooth ya menurut IWB ya, ini dari pengalaman kita. Akan tetapi R1 terlalu tinggi harganya, Cak. R1 itu sekarang kalau kita bekasnya aja kemarin di Second Biker Sport ya, itu bisa tembus di angka 1,1. Memang sudah ada semacam modifikasi kecil sih, akan tetapi ya tetap harganya tinggi banget Kang Mas. Jadi menurut IWB ini adalah paling value kalau saya mencari moge ya dengan harga yang jos gandos. Karena kita lihat komparasinya kayak ini aja CBR 1000 harganya di angka 1,1 juga. Jadi ini paling value. Ini adalah motor ZX10R dan ini adalah ZX6R. Nah, teman-teman semuanya yang paling ganteng dan budiman. Jadi ZX6 ini adalah motor juga yang paling disukai, favorit teman-teman semuanya ya ZX6 ini karena satu ya, motor ini sangat cukup powernya. Powernya itu tidak terlalu over banget, tapi juga nggak less power. Jadi pas menurut IWB, termasuk posisi ridingnya juga sangat menyenangkan dipakai. Jadi kalau sebenarnya gini, 600 cc melawan 1000 cc dari kacamata pribadi adalah dari powernya itu 600 cc lebih cukup dibandingkan dengan 1000 di jalan raya ya. Sementara kalau suhunya juga lebih adem dibandingkan dengan 1000 cc sebenarnya ya. Jadi kalau sampai nanya Cak IWB sebenarnya kalau untuk harian mending mana sih yang 600 sama 1000? Jelas yang 600 Cak. Cocok buat sampean soalnya dari posisi ridingnya juga lebih relax, kemudian juga engine-nya lebih adem dan juga power engine-nya nggak terlalu mengintimidasi. Ini adalah motor yang cocok buat sampean kalau yang harian ya. Dan harganya juga masih oke. Saat ini harganya di bawah 400 jutaan ya kalau baru. Tapi karena ini jarang, bisa saja sekarang sama beli pasti lebih mahal ya, bisa 400 jutaan. Ini rebutan loh masalahnya. Jadi menurut IWB sih paling enak sih ini. Waduh. Cak, mending yang itu apa ini? Apa yang ZX4R? Balik lagi ZX4R. Nah, ini yang ada di sini dan oh ya di sana tuh lihat tuh. Ada Ninja RR ya, kita nggak usah bahas lah, kita pernah bahasin dulu kan. Nah, itu legend banget. Tapi sudah discontinue teman-teman. Jadi kalau sampai nanya Cak IWB kenapa sih kok nggak ada lagi yang 2 tak? Karena gini Cak, gara-gara emisi gas buang. Sekali lagi gara-gara emisi gas buang. Mesin 2 tak itu sudah nggak bisa mengcover lagi dengan Euro 4. Euro 3 aja udah nggak bisa. Makanya seandainya tidak ada emisi gas buang regulation, itu pasti tetap diproduksi oleh Kawasaki karena best seller. Waktu itu penjualannya bisa 5.000, 6.000 sebulan Cak. Jadi kalau Kawasaki ditanya bukan masalah mereka nggak mau, tapi memang regulasi yang membuat mereka nggak bisa melakukannya. Oke, nah ini ZX 25R warna hitam. Dan ini adalah yang new pastinya. Dan kita kembali kepada tema kita, ZX4R. Cak, sama pasti tahu ya, IWB sudah memberikan kisi-kisi kesampaian bahwa di Eropa, di Amerika khususnya, mereka terindikasi sudah mengeluarkan teaser tentang ZX yang diduga ya 4R. Dan IWB juga mencium adanya semacam pergerakan di Indonesia sebenarnya, bahwa Kawasaki Indonesia juga tidak tinggal diam, Cak. Mereka diduga juga mempelajari untuk memasukkan atau memasarkan di sini. Dan terindikasi kemarin kan IWB sudah menerawang bahwa di tanggal Kawasaki KB bisa saja mereka akan meluncurkan motor ZX4R ini. Akan tetapi Kang Mas, sekali lagi, kalau sama nanya mengenai indikasi, entah kenapa IWB saat ini semakin menerawang, IWB tidak menemukan indikasi yang sangat kuat akan diluncurkan dalam waktu dekat. Karena gini, sepertinya market ini kan lebih fokusnya ke Eropa dan Amerika. IWB sudah tekankan ke sampean, fokusnya lebih ke Eropa dan ke Amerika mungkin. Artinya apa? Sepertinya nggak mungkin, Cak, kalau motor ini akan diluncurkan di Indonesia terlebih dahulu. Pasti biasanya di Amerika terlebih dahulu, mungkin akan disusulkan ke Indonesia setelahnya mungkin. Sekarang ke sini dulu. ZX 25R warna yang grey dan ini adalah yang Ninja 250. Ya, yang warna merah ada di Kawasaki Abdul Muiz, ada juga Stockman di sini yang baru saja diluncurkan oleh Kawasaki Indonesia. Nah, motor-motornya ya kita lihat ada Kawasaki W175 TR, ada W175 biasa. Di sini juga ada, lihat nih, Kawasaki ini lengkap Cak, makanya yang bikin auranya itu auranya aura jos. Karena rasanya itu kalau kita udah di sini, kita masuk di dealer Kawasaki itu ya feel-nya premium. Ini ada Vulcan S, ada lagi di sini adalah Z900 dan di sana ada Kawasaki Z900 RS, ya kan? Dan kalau kita lihat di bagian sini semuanya KLX series.
Nah, ini KLX series yang menarik adalah gini, Cak. Kalau kita ngomongin mengenai KLX series, pasti sampean akan paham bahwa oh Kawasaki first mover di trail. Dan ternyata Kang Mas, kalau kita lihat secara indikasi facelift, seharusnya memang ini waktunya facelift. Seharusnya, karena kan sudah cukup lama, Cak. Apalagi yang 230 ya, kita lihat nih 230 nih, ntar mana nih. Nah, lampu-lampunya udah berubah, bener nggak? Ini padahal umurnya dibandingkan dengan yang KLX sebelumnya lebih tua yang sebelumnya, tapi ini terlebih dahulu. Jadi kalau dari kacamata pribadi seharusnya ya, KLX yang 150 akan mengikuti kakaknya, seharusnya. Ini adalah line up untuk KLX yang 230. 150 kok kita nggak ada ya di sini ya? Ini mencurigakan ini. 150 ada di situ tuh. 230 semua nih. Wan, kok garis 50 ya? Wah, mencurigakan ini. Terawan kita berarti makin kenceng dong ya. Kenapa kok nggak ada 150? Adanya 230 dipajang. Why? Does the sun go on shining? Ini cukup menarik ya. Kita lihat di sini 230 semuanya. 230 semuanya. 230 semuanya. Ini kalau kemarin-kemarin BP taunya ada 150 tapi nggak dipajang hari ini. Nah, kira-kira kenapa ya? Sampean kalau mantau beneran Iwan Baran pasti harusnya paham maksud BP. Ya, jadi 230 semuanya, 50 nggak ada di line up sini. Ya. Wah, ini keren. Asli, dari belakang keren. Keren parah. Ini dari samping kiri. Ya. Yes. Ini line up yang ada di sini. Ya. Wah, knalpotnya, Cak. Yoshimura nih, Cetik 25R. Gile. Original, Mas. Heptaforce. Keren parah ini. Berapa harganya? 22 juta kalau nggak salah. 18 jutaan sekarang turun ya? 18.750 ternyata, Cak. Powernya setelah di tuh kan. Racing full system Heptaforce. Matnya exhaust pipe. Teman-teman, jadi kalau pengen beli Yoshimura ada di sini nih, Heptaforce 18 jutaan. Gile. Memang kalau udah namanya perangkat jos ini ya beda ya. Halus buatannya, Cak. Nah, ini adalah line up ninja semuanya. Yang mata semuanya memandang dengan ninja ini. Lihat nih ya, kalau kita lihat di bagian samping sini, Cak, lihat. Ini adalah area bagaimana 600 cc dari Zetek 6R. Cakep ya. Lihat, ada cekungan di sini, ini untuk tuck in, Cak. Jadi kalau sampean kenceng nunduk, maka ada space di sini buat sampean tuck in. Kira-kira demikian. Cakep ya. Tapi ini nih yang jadi idola nih. Semoga Pak ya kita bisa beli. Tapi ya IWB tuh punya motor ya jarang dipakai, Cak. Gimana ya? Kita kadang-kadang nafsu pengen punya, udah punya ya dikeletakin doang. Soalnya kalau motor gede-gede gini jarang pakai sih. Sampean harusnya menangkap kata-kata IWB ya. Oke. Ini juga ada Ninja H2R-nya, supercharger. Dan di sana ada Versys. Dan IWB katakan kalau kita membahas tentang Versys, IWB sih berharap ya, ini motor enak banget Versys ini. Ini the best, nyaman banget. Tapi kenapa Kawasaki seolah-olah nggak melakukan sentuhan pada motor ini? Seharusnya kita berharap ya ke depan ada sentuhan, karena kalau secara desain ini bagian mukanya sih sama belakangnya yang perlu dirubah. Tapi kalau yang feel ridingnya top banget, no doubt, tidak diragukan ya. Dan ini adalah Versys yang kita juga pernah bahas sebelumnya. Ya, ini adalah Versys 650. Motor enak banget. Sekarang IWB nongkrong dulu deh. Enak banget nih sumpah nih. Tapi kalau umur-umur IWB itu memang cocoknya kayak gini ya. Oke, jadi kesimpulannya gimana, Cak IWB? Update yang IWB dapatkan ya hari ini, terawon IWB hari ini yang paling fresh dan paling seger
IWB bisa katakan bahwa peluncuran Kawasaki Ninja ZX-4R di Indonesia diduga mundur, Cak. Ada beberapa bocoran ya dari Jepang dan juga IWB mendapatkan informasi dari jaringan IWB. Kondisinya adalah ZX-4R ini orientasinya memang pertama untuk pasar Eropa dan Amerika. Makanya yang menjadi fokus dari Kawasaki Heavy Industry yang pertama adalah di sana. Jadi untuk Indonesia akan menyusul pastinya. ZX-4R tidak akan diluncurkan pada Kawasaki Bike Week nanti karena terlalu mepet di tanggal 4 ya. Jadi pertanyaannya, launching apa kira-kira mengingat Kawasaki Indonesia sudah mengirimkan undangan ke media semuanya. Kalau sampean jeli harusnya sampean tahu kira-kira motor apa yang akan diluncurkan pada tanggal 4 nanti. Indikasinya sekali lagi, bisa katakan sampean, indikasinya termasuk lemah untuk sekarang. Jadi dari indikasi yang ditangkap bisa saja peluncuran di Indonesia mundur. Karena satu, Cak, ZX-4R ini bukanlah motor ya yang orientasi marketnya untuk Indonesia. Nomor satu bukan, tapi di Eropa. Jadi kalau dari kacamata pribadi sangat terbuka kemungkinan bahwa Kawasaki akan meluncurkan dulu di Amerika baru Indonesia. Bisa saja akan diluncurkan setelah 1-2 bulan setelah Amerika, bisa saja. Tapi yang patut menjadi catatan sampean adalah jangan dijadikan acuan di Amerika. Kalau nanti memang diluncurkan, powernya jangan dijadikan acuan. Sekali lagi, power di Amerika jangan dijadikan acuan. Karena Indonesia akan bakal lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika. Itu update IWB. Jadi sampai yang sudah nafsu dengan ZX-4R, sampai tahan dulu, Cak. Sampai tahan, karena tidak dalam waktu dekat, tunggu 1-2 bulan lagi, itu terawangan terbaru Iwan Benaran. Semoga mencerahkan sampean dan tidak bikin sampean kecewa. Kita akan update 1 hingga 2 bulan lagi setelah ini. Langsung gerbek dealer dari Abdul Muiz ya, Kawasaki, Jakarta. Semoga mencerahkan. Dan kita sudah dulu video ini, semoga mencerahkan teman semuanya. Kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Oh, jelili sampai sholat 5 waktu. Nah, yang paling penting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segendos.